Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa hadir dalam seminar sederhana tentang bagaimana menggunakan aplikasi Medicam untuk pembelajaran daring. Nah, kegiatan ini saya lakukan sebagai bentuk dari kegiatan mengajar dalam PPD Pendidikan Matematika 2020 di Universitas Syamkuala. Baiklah, kita masuk saja langsung ke materi. Nah, kita tentu tidak asing ya Bapak Ibu tentang apa itu pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu apa? Kita harus mengerti dulu apa itu pembelajaran dan apa itu daring, lalu apa itu pembelajaran daring. Dari informasi yang saya dapat peroleh, pembelajaran itu adalah suatu proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Dalam hal ini, pembelajaran bisa dapat bersifat formal maupun informal. Kalau kita di sekolah, maka pembelajaran kita bersifat formal. Selanjutnya, apa itu daring? Daring adalah singkatan dari dalam jaringan. Dalam hal ini, daring lebih enak diartikan sebagai online. Nah, sebagaimana yang kita lakukan di SMP kita, bahwa semenjak adanya pandemi corona, pembelajaran kita sudah dilakukan secara daring. Selanjutnya, apa itu pembelajaran daring? Nah, dari dua kata ini kita dapat mengartikan bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online kepada peserta didik. Selanjutnya, kita kan sudah melakukan pembelajaran daring, tentu kita mendapati kelebihan dan kekurangan. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu pembelajaran daring dapat diakses dengan mudah oleh siswa atau orang yang belajar. Jadi, siswa kapan saja, di mana saja, mereka bisa mengakses pembelajaran. Berbeda ketika kita offline. Jadi, kalau offline, siswa harus berangkat ke sekolah, sampai di sekolah masuk kelas dan selanjutnya. Tetapi pembelajaran daring sangat fleksibel. Selanjutnya, biaya yang lebih terjangkau. Nah, ini agak relatif. Ada yang menganggapnya biayanya terjangkau, ada yang tidak. Tetapi untuk saya sendiri, seharusnya saya kan belajar untuk PTG profesi guru ini kan harus ke Aceh. Nah, karena daring juga, saya bisa melakukan PPG-nya dari Lampung. Nah, tentu saya akan menghemat biaya. Seandainya saya harus ke sana, tiket pesawat dan lain sebagainya, tinggal di sana, maka akan membutuhkan biaya yang banyak. Sedangkan saya di sini cukup hanya menyiapkan kuota internet. Selanjutnya, waktu yang fleksibel tadi sudah disampaikan dan wawasan yang luas. Nah, dalam hal ini, ketika siswa melakukan pembelajaran daring atau mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring, mereka akan bisa mengakses banyak informasi yang ada di internet. Kalau dalam pembelajaran biasanya siswa hanya terpaku pada guru atau dari buku. Kalau online, mereka bisa mengeksplor lebih banyak. Selanjutnya, kekurangannya, di sini ada beberapa hal. Nah, yang akan kita kupas yaitu dalam hal berkurangnya interaksi dengan pengajar. Nah, memang mau tidak mau pembelajaran daring ini membuat komunikasi antara pengajar dengan siswa yang sedang belajar itu agak sangat berkurang. Jadi, terkadang siswa terganggu jaringan, atau ketika mereka mau bertanya, kuotanya habis atau dan lain sebagainya, atau baterainya habis dan sebagainya. Jadi agak bermasalah dalam interaksi. Kemudian pemahaman terhadap materi. Nah, di sini menjadi tekanan juga. Jadi ketika pembelajaran offline, peserta didik agak bebas tuh berinteraksi atau menanyakan materi langsung kepada guru ketika dia tidak bisa. Kalau online agak terganggu untuk komunikasi maupun pemahaman materi. Nah, mengantisipasi hal tersebut, ada hal yang bisa kita lakukan sebagai pengajar, sebagai guru, yaitu kita kembangkan pembelajaran kita, media pembelajaran kita dengan menggunakan aplikasi Bandicam. Nah, seperti apa sih aplikasi Bandicam? Kalau secara bahasa atau secara arti, Bandicam itu adalah program rekaman
paling ringan untuk bisa merekam ataupun memvideokan layar. Nah, dalam hal ini kalau Bapak Ibu kan pasti sudah terbiasa tuh membuat PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint kan medianya tidak komunikatif. Jadi siswa itu hanya membaca, itu pun belum tentu dia memahami. Nah, sedangkan dengan aplikasi Bandicam ini, kita sebagai pengajar guru bisa merekam pembelajaran kita, PowerPoint kita dengan suara penjelasan dari kita. Bisa digabungkan dengan animasi-animasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mendownload Bandicam itu ke laptop kita, maka bisa tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada banyak pengaturan yang perlu kita setting untuk memilih bagian mana atau teknik perekaman seperti apa yang bisa kita pilih. Jadi dalam Bandicam ini kita bisa hanya merekam layar saja atau kita menampilkan wajah kita ke layar. Jadi seperti itu. Adapun kelebihan aplikasi Bandicam dibandingkan aplikasi yang lain, yang pertama dapat merekam atau membuat tutorial pembelajaran dengan mudah. Selanjutnya sangat ringan. Dalam hal arti di sini adalah mudah untuk dijalankan. Yang selanjutnya mempunyai ukuran file yang kecil dibandingkan kita merekam dengan kamera di HP atau kamera sesungguhnya, maka Bandicam ini akan membutuhkan memori yang jauh lebih kecil. Selanjutnya Bandicam ini bisa menangkap layar atau screenshot, kemudian mudah untuk dipelajari dalam penggunaannya. Oke, di sini saya sudah mencoba untuk merekam pembelajaran dan diambil dari PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, ada dua contoh. Yang pertama saya menampilkan muka saya atau wajah saya ke dalam layar. Yang kedua hanya layar saja. Kurang lebih seperti ini contohnya nanti ketika sudah jadi. Di sini wajah atau muka saya taruh di pojok atas. Nah, ini bisa diatur besarnya berapa atau posisinya di mana. Bapak Ibu, di sini PowerPoint kita bisa kita lakukan penjelasan dengan perekaman suara dan gambar. Nah, ini contoh perekaman yang kita bisa menampilkan wajah kita di layar. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi kita bisa dengan leluasa menjelaskan PowerPoint kepada peserta didik. Selanjutnya ada contoh yang dia itu perekamannya hanya layar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh yang sudah saya buat. Di sini saya hanya merekam suara saja sambil menjelaskan PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, kurang lebih seperti itu contoh bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi Bandicam untuk membantu membuat media pembelajaran yang lebih interaktif dan komunikatif. Demikianlah Bapak Ibu tentang penjelasan bagaimana penggunaan aplikasi Bandicam untuk membantu menunjang pembelajaran kita dalam kegiatan pembelajaran daring. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini, saya silakan. Oke ya, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, ketika kita dalam pembelajaran ini, misalnya kita melalui WA ataupun Google Classroom, tetapi kita tidak secara langsung kayak pakai Zoom atau apapun, tidak ada interaksi kepada siswanya, cuman kita ngasih materi saja, ngasih materi. Nah, ngasih ini tugas dari situ. Nah, apakah itu termasuk ya? Apakah seperti itu termasuk golongan daring ataukah itu masuk luring? Itu aja Pak pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Adi atas pertanyaannya.
Mohon maaf saya cross check dulu pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud Pak Wandi itu ketika guru memberikan tugas atau materi kepada siswa melalui WA dan siswa itu mengerjakannya tanpa ada komunikasi interaksi dengan gurunya. Iya ya betul. Ya, jadi menurut pemahaman saya itu termasuk daring. Nah di dalam daring ini ada dua, ada sinkron dan asinkron. Ya, nah itu masuk ke asinkron. Artinya apa? Dia melalui jaringan internet, tetapi dia tidak melakukan tatap muka langsung. Nah itu contoh asinkron. Sedangkan sinkron itu ketika kita melakukan pembelajaran, melakukan video conference maupun Zoom meeting dan lain sebagainya, itu langsung bertatap muka walaupun hanya menggunakan layar. Jadi terjadi interaksi secara langsung melalui jaringan internet, itu dimaksud dari sinkron. Jadi ada dua istilah, daring sinkron dan asinkron. Jadi seperti itu Pak. Oke. Bagaimana Pak Wadi? Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya paham saya Pak. Ya, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu untuk pembelajaran atau diskusi kita tentang pembelajaran daring pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan secara sederhana, dengan menggunakan Bandicam, aplikasi Bandicam, kita akan lebih mudah menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam pembelajaran daring. Untuk kesempatan kali ini saya cukup dan saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kalimat atau kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.